Baik, selamat siang. Hari ini saya, Pak Velan dan Pak Roni akan melakukan praktek coaching dalam supervisi akademik. Di siklus 1 ini nanti saya sendiri sebagai observer, Pak Roni sebagai coach, dan juga Pak Velan sebagai coach. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan memulai sesi perekamannya. Selamat siang Pak Roni, apa kabar hari ini? Oke, selamat siang Ibu Alfonsa. Kabar baik. Ibu kabarnya bagaimana, Bu? Baik juga Pak Roni. Nah, Pak Ron, sebelum Pak Roni nanti melakukan coaching, ini tentunya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait coaching nanti. Nah, di sini pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini terhadap proses coachingnya. Nah, hari ini Pak Roni dengan Koci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang saya buat. Nah, apakah Pak Roni sudah melakukan coaching itu sudah sesuai alur Tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Pak Roni memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci dan juga coachingnya itu nanti dapat merespon atau menanggapi pertanyaan yang Pak Roni berikan. Nah, jangan lupa juga Pak Roni nanti harus sesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, di sini pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Roni, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Roni kembangkan pada saat coaching nanti? Oke, baik Ibu Alfonsa. Eh, Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, presence, tentang kehadiran penuh. Mm-mm. Kemudian yang kedua, tentang mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Ada Nah, 3 poin itu, Ibu. baik nih. Kira-kira dari ketiga kompetensi di atas nanti, kompetensi yang mana yang Pak Rumi ingin kembangkan pada saat coaching nanti? Oke, baik Ibu Alfonsa. Eh, Kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Baik nih Pak Roni. Jadi yang terakhir nanti, kira-kira indikator yang bagaimana yang Pak Roni inginkan pada saat proses coaching nanti? Oke, baik. Yang saya ingin Pak Velan sebagai coach nanti eh, intinya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, bagus sekali Pak Roni. Jadi mungkin demikian dulu observasinya. Nanti Pak Roni silakan kembali dan melakukan coaching dengan coachingnya Pak Roni. Oke, baik. Terima kasih Ibu Alfonsa. Baik, selamat siang Pak Velan. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Velan? Selamat siang juga Pak Roni. Puji Tuhan kabar saya hari ini baik-baik saja. Sebaliknya bagaimana kabarnya Pak Guru? Saya juga baik-baik saja, Pak. Tapi saya dengar-dengar Pak Velan, beberapa hari ini saya mendengar Pak Velan sedang mencari saya. Kira-kira apa yang mau disampaikan Pak Velan? Ya betul Pak Guru, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Guru selaku quote saya pada hari ini. Oke, begini Pak Velan. Eh, Sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan percakapan ini, berdiskusi. Sekitar mungkin cukup 15 atau 20 menit ya Pak Velan ya. Kita ngobrol. Ya, Eh, Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Pak Velan? Ada persoalan apa Pak Velan? ya. Jadi begini Pak Guru, ini persoalan yang mungkin saya amati selama saya di sekolah. Saya melihat bahwa guru-guru yang ada di sekolah tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Ya. Terus pembelajaran sangat monoton.
tidak mengalami perubahan. Proses pembelajaran masih menggunakan metode-metode atau model pembelajaran konvensional, menggunakan model seperti mencatat, metode mencatat, habis itu menyuruh apa namanya, menyuruh siswa untuk mengerjakan tugas dengan banyaknya beban tugas yang diterima siswa. Jadi guru-guru tidak mengalami perubahan dalam dirinya, tidak mengikuti perkembangan zaman, begitu kira-kira Pak Guru. Oke, baik Pak Filan, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Pak Filan ini adalah eh, pembelajaran dari rekan-rekan guru atau teman sejawat yang kurang bervariatif ya, Pak Filan. Iya, ya betul Pak. Jadi yang saya alami bahwa kurangnya variatif dalam melakukan metode pembelajaran di kelas. Kira-kira begitu Pak. Oke, baik Pak Filan. Sekarang kira-kira percakapan kita hari ini, apa yang ingin Pak Filan dapatkan? Ya, baik Pak Guru, dari percakapan hari ini tentunya saya ingin mendapatkan perubahan di lingkungan sekolah saya, adanya perubahan dalam proses pembelajaran, baik metodenya maupun model pembelajaran yang akan diterapkan atau yang akan dipraktikkan oleh para guru-guru saya. Oke, baik. Jadi Pak Filan harapkan, yang Pak Filan harapkan ini adanya perubahan ya Pak Filan ya. Ya, Eh, ya begitu. Terus kira-kira perubahan apa yang ingin eh, diamati oleh Pak Filan ya, yang kemudian nanti akan terjadi di sekolah Pak Filan? Ya, perubahan yang saya inginkan tentunya dalam penyampaian metodenya, model, kemudian media pembelajaran yang digunakan lebih bervariasi. Ya, contohnya menggunakan media-media atau teknologi-teknologi sesuai dengan perkembangan abad 21 sekarang. Ya, jadi lebih menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa mendukung atau menunjang proses pembelajaran seperti Google Form, habis itu menggunakan PowerPoint, Canva, dan juga media-media lain yang bisa mendukung proses pembelajaran itu untuk semakin menarik minat siswa begitu, Pak Guru. Oke, baik Pak Filan. Eh, Baru saja Pak Filan sampaikan pembelajaran yang bervariatif ya Pak Filan. Nah, Iya, menggunakan metode, model atau media yang bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal yang ingin uh, Pak Filan terwujud di sekolah Pak Filan ya. iya, Kira-kira berada di level 10 ya Pak Filan ya. iya, untuk mencapai kesempurnaan ya. Nah, untuk mencapai level kesempurnaan kira-kira sampai ke level 10. Sekarang menurut Pak Filan di sekolah Pak Filan eh, berada di level berapa Pak Filan? Kalau Kalau diestimasi menggunakan angka. iya, kalau menurut saya si Pak Guru masih berada di level 5 karena guru-gurunya masih banyak guru-guru tua, guru-guru senior yang mungkin Oh ya. pengetahuan akan teknologinya masih rendah ya, apalagi dukung dengan umur juga begitu Pak Guru. Oke, baik. Menurut Pak Filan tadi di level 5 ya Pak Filan ya. Ya. Oke, di kondisi sekarang ini kira-kira eh, di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihatnya ada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif seperti yang disampaikan oleh Pak Filan tadi. Ya, jadi mungkin saya lebih ke tingkatkan ke level 7 Pak Guru. Karena kalau ke level 10 mungkin agak susah ya. Karena masih banyaknya guru-guru senior yang pemahaman akan media dan model pembelajaran yang terbaru mungkin agak susah untuk mereka menyesuaikan begitu Pak Guru. Oke, berarti dari level 5 ke level 7 ya Pak Filan ya. Ya, ya, Kira-kira menurut Pak Filan usaha apa yang akan Pak Filan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? ya, baik Pak Guru. Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang akan saya lakukan. Tapi saya mungkin membuat semacam kegiatan mentoring
atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru saya secara face to face. Seperti itu kira-kira yang mungkin saya bisa lakukan. Oke, baik Pak Velan. Akan merencanakan dengan monitoring atau pendampingan kira-kira eh, itu yang rencanakan oleh Pak Velan ya, Ya, menggunakan mentoring atau pendampingan. Baik, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah eh, Pak Velan lakukan di sekolah? ya, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan dengan apa namanya, menggunakan kelompok belajar atau yang sudah dibuat, sehingga tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif. Begitu Pak Guru. Oke, baik Pak Velan. Eh, Berarti Pak Velan ingin merencanakan kegiatan mentoring atau pelatihan workshop ya. Ya, Nah, dari kedua ini kira-kira yang mau dilakukan terlebih dahulu yang mana Pak Velan? kalau menurut saya Pak Guru, mungkin yang saya akan lakukan terlebih dahulu yaitu mentoring. Karena untuk kalau membuat pelatihan atau workshop, mungkin persiapan yang matang, waktu juga, biaya, dan juga membutuhkan narasumber tentunya. Oke, baik Pak Velan. Oke, mentoring ya Pak Velan ya. Ya, betul Pak Guru. Oke, baik. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Velan ingin memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Atau bagaimana Pak Velan? Ya, Apakah tentunya saya membutuh mungkin bantuan tidak? Ya, tentunya saya akan membutuhkan bantuan dari teman-teman yang sudah senior ataupun yang sudah sering menggunakan media-media pembelajaran. Begitu kira-kira Pak Oke, Guru. oke, baik Pak Velan. Berarti Pak Velan ingin melakukan monitoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak Velan ya. Ya, betul Pak Guru. Baik dengan rekan-rekan yang pasti dengan rekan-rekan guru ya Pak. Kira-kira Ya, eh, kira-kira kapan Pak Velan mau realisasikan kegiatan ini? ya, mungkin secepatnya Pak Guru. Dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, kita akan coba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, baik. Oke, Pak Velan. Ah, saya rasa diskusi kita pada hari ini bagus sekali. Sekarang kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Pak Velan dapatkan? Ya, baik Pak Guru, dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana agar proses pembelajaran yang konvensional bisa berubah menjadi pembelajaran yang bervariasi. Artinya yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan melakukan kegiatan mentoring, kemudian juga bagaimana saya untuk meningkatkan pembelajaran tadi supaya bisa berubah dengan melakukan mentoring. Kemudian dibantu juga oleh rekan-rekan guru di sekolah untuk yang memiliki keahlian untuk bisa membantu atau berbagi pengetahuannya kepada teman-teman yang memiliki kemampuan yang kurang dalam hal teknologi tersebut. Oke, eh, baik Pak Velan, luar biasa. Sebenarnya Pak Velan sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Pak Velan. Ya, Oke, eh, saya tunggu nanti ya Pak Velan kabarnya setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita setelah Pak Velan melakukan mentoring. Mungkin ya, percakapan kita hari ini cukup sampai di sini dulu ya Pak Velan ya. ya, Semoga rencana untuk mentoring dan berkolaborasi dengan teman atau rekan sejawat bisa berjalan dengan baik ya Pak Velan. ya. Terima kasih banyak juga Pak Guru karena sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah dan unek-unek yang ada dalam diri saya. Semoga apa yang nanti saya lakukan ini dapat bisa bermanfaat bagi perubahan di sekolah saya.
Oke, baik, Pak Velan, terima kasih kembali. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja, Pak Velan. Semoga kita bisa mengobrol, kita bisa berbincang lagi, kita berdiskusi lagi di lain kesempatan ya, Pak Velan ya. Ya, Oke, begitu saja ya, Pak Velan. Selamat siang. Oke, terima kasih atas kesempatannya. terima kasih juga Pak Guru. Selamat siang juga saya Oke, ucapkan. selamat siang, Pak Velan. Baik nih, selamat siang Pak Roni. Oke, selamat siang, Ibu Alfonsa. Tadi Pak Roni sudah melakukan coaching dengan coachingnya Pak Roni. Nah, sebelum ini penutupan ini, saya akan menanyakan beberapa hal terkait nih coaching tadi. Nah, kira-kira nih yang Pak Roni lakukan tadi, indikator ketercapaian yang Pak Roni inginkan itu apa saja? Oke, baik, Ibu Alfonsa. Di coaching kali ini kami sudah melakukan menggunakan metode TIRTA, Ibu Alfonsa. Yang pertama, menanyakan tujuan, Ya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut tadi dapat menggali eh, coach saya tadi, Pak Velan, untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya sendiri. baik nih, baik sekali Pak Roni. Jadi menurut saya yang sebagai observer di sini, tadi Pak Roni dan coachingnya Pak Roni juga sudah melakukan coaching dengan baik dan proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Nah, di sini juga Pak Roni sendiri juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya Pak Roni, sehingga coachingnya Pak Roni tadi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, kemudian juga tadi Pak Roni pada saat melakukan coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kira-kira pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Roni kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Oke, baik Ibu Alfonsa. Nah, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara uh, saya akan berusaha untuk lebih memahami lagi proses coaching sehingga nanti saya dapat melakukan coaching yang lebih efektif dan lebih baik lagi, Ibu. Oke, baik sudah Pak Roni. Jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Roni. Kemudian untuk Oke, presentasi kita hari ini mungkin sampai di sini saja Pak Roni. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang Pak Roni. oke, baik Ibu Alfonsa, terima kasih. Selamat siang. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya bersama kedua rekan saya, ada Ibu Alfonsa dan Pak Velan akan melakukan praktik coaching. Saya uh, selaku observernya dan Pak Velan selaku coach dan Ibu Alfonsa sebagai coach. Baik, kita langsung saja pada proses coaching. Baik, Pak Velan, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Velan? Selamat siang juga Pak Roni. Kabar saya hari ini puji Tuhan baik-baik saja. Sebaliknya bagaimana kabarnya Pak Guru? Oke, baik, kabar saya juga baik, Pak Velan. Oke, baik. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini kepada Pak Velan. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Pak Velan, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana uh, Pak Velan memberikan pertanyaan berbobot kepada Coach Ibu Alfonsa, dan juga bagaimana Ibu Alfonsa merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Velan nanti. Nah, yang berikut jangan lupa juga Pak Velan disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, yang berikut pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Velan adalah kompetensi apa
yang akan Pak Velan kembangkan pada proses coaching kali ini, Pak Velan? Ya, terima kasih Pak Guru. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu. Oke, baik Pak Velan. Kira-kira dari ketiga kompetensi di atas, Pak Velan, kompetensi yang mana yang ingin Pak Velan kembangkan secara spesifik pada tahap coaching nanti? Ya. Dari kompetensi yang di atas, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu berkaitan dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Kemudian yang terakhir, Pak Velan, indikator yang seperti apa yang ingin Pak Velan dalam proses coaching kali ini? Yang ingin saya Indikatornya seperti apa kira-kira? Ya, indikatornya adalah bagaimana coach bisa menemukan sendiri dan bisa keluar dari permasalahannya dengan menemukan solusinya secara sendiri. Ya, Oke, baik. Saya rasa demikian dulu Pak Velan observasi kita kali ini. Silakan melakukan coaching kepada Ibu Alfonsa. Saya rasa sekian dulu ya Pak Velan. Silakan ya, melakukan proses coachingnya Pak. Oke, terima kasih Pak Velan. terima kasih juga Pak Guru. Oke. Selamat siang Ibu Alfonsa, apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga Pak Velan, kabarnya baik. Pak Velan sendiri bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan juga kabar saya hari ini baik-baik saja. Nah, saya dengar kemarin Ibu menghubungi saya dan katanya ada yang mau disampaikan kepada atau diceritakan kepada saya. Benar sekali Pak Velan, jadi di sini saya ada sedikit masalah. Jadi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Velan hari ini. Oke, baik Ibu. Tapi sepertinya kita tidak mengisi banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit atau 20 menit. Siap Pak Velan. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan ini Bu? Begini Pak Velan, ini terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah Pak Velan. Di sini saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak pernah ada perubahan, khususnya di proses pembelajaran. Nah, di sini ini rekan-rekan guru saya itu masih penyampaian materinya itu masih menggunakan metode konvensional saja. Contohnya ceramah, kemudian hanya memberikan catatan. Ini padahal di sini kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman itu semakin canggih. Di sini teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau mengikuti perubahan tersebut. Di sini mereka kebanyakan hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif. Seperti itu, Pak Velan. Oke, baik Ibu. Jadi kalau boleh saya garis bawahi permasalahan yang Ibu alami adalah proses pembelajaran dari rekan-rekan guru Ibu yang kurang bervariatif ya Bu ya. Ya, benar sekali, Pak Velan. Jadi di Ya, sini yang sedang terjadi itu kurang bervariatif dalam proses pembelajarannya itu, yaitu media atau model pembelajarannya itu masih menggunakan model atau metode pembelajaran yang lama. Seperti itu, Pak Velan. terima kasih Bu. Kira-kira Ibu dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Baik, di sini saya ingin adanya perubahan Pak Velan, misalnya dalam hal menggunakan metode, model, atau media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan oleh para guru, atau bisa juga kita bisa menggunakan slide presentasi PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik, Pak Velan, daripada kita hanya mengandalkan metode ceramah atau memberikan catatan tanpa kita menggunakan media apapun. Nah, jadi supaya ini lebih bervariatif tadi, saya coba untuk menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariasi juga. Seperti itu, Pak Velan. Oke, Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi tentang pembelajaran dengan menggunakan bervariasi model atau media, bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal yang ingin Ibu dapatkan di sekolah ya. Kira-kira kalau dikaitkan dengan angka, kira-kira berada di level berapa sekarang di sekolah Ibu sekarang nih? Sepertinya masih ada di level 5, Pak Velan,
karena di sekolah kami itu lebih banyak guru senior. Untuk mau ke level yang lebih tinggi mungkin agak sulit karena ini mungkin saat ini masih berada di level 5, Pak Felan. Di level 5 ya Bu ya. Jadi kondisi sekarang masih di level 5. Nah, kalau mungkin bisa, bisa ditingkatkan ke level berapa kira-kira Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7, Pak Felan. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi mungkin agak sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan guru senior. Jadi untuk mau ke level yang lebih tinggi mungkin lama terjadinya itu. Ya, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Jadi kira-kira usahanya seperti apa Ibu untuk mencapai level tersebut atau mencapai perubahan tersebut? Sebenarnya saya di sini masih memikirkan kira-kira apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin saya akan melaksanakan kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru saya secara face to face. Seperti itu, Pak Falan. Baik Ibu, nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada strategi lain yang bisa Ibu terapkan untuk meningkatkan perubahan tadi? Baik, ini mungkin kalau bukan mentoring, saya coba nanti berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Mungkin seperti itu, Pak Ferran. Ya, tadi Ibu merencanakan kegiatan mentoring atau workshop ya. Dari kedua kegiatan tersebut, kira-kira mana yang akan Ibu lakukan pertamanya? Benar, sepertinya kegiatan mentoring, Pak Felan, karena kalau untuk pelatihan mungkin perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian juga butuh biaya dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin saya lebih nyaman untuk melakukan kegiatan mentoring saja, Pak Felan. Oke, Bu. Jadi kegiatan mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan dari siapa atau bantuan siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam melakukan kegiatan mentoring ini kira-kira? Baik nih, Pak Felan, mungkin nanti saya akan minta bantuan teman-teman guru di sekolah saya yang mungkin sudah menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi. Seperti itu, Pak Felan. Oke, jadi Ibu nanti akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan kerja Ibu ya. Ya, ya, Pak Felan. Kira-kira kapan ini Bu mau direalisasikan rencana ini? Secepatnya, Pak Felan, nih dalam waktu ke depan. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan teman-teman di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tadi, Pak Felan. Baik, terima kasih Ibu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Baik, yang saya dapatkan di percakapan kita hari ini, Pak Felan, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara agar proses pembelajaran yang konvensional itu bisa berubah menjadi pembelajaran yang bervariatif. Tentunya bisa berubah ke level itu dengan cara melakukan kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga oleh rekan guru di sekolah yang memang sudah memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Seperti itu, Pak Felan. Oke, baik sekali Ibu. Sudah ada gambarannya untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabar baiknya Ibu untuk melakukan mentoring, untuk mendengarkan cerita setelah Ibu melakukan mentoring. Mungkin percakapan kita untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana Ibu dapat melakukan mentoring dapat dilakukan secara efektif ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Felan sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada ingin diceritakan, langsung saja menghubungi saya. Semoga bisa kita ngobrol lagi untuk kesempatan berikutnya, Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang juga Pak Felan. Oke, baik, Pak Filan. Selamat siang, Pak Filan. Selamat siang juga, Pak Guru. Oke, Pak Filan, luar biasa. Tadi saya sudah menyimak proses coaching yang sudah dilakukan, sangat luar biasa, sangat bagus. Uh,
Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, Pak Felan, hari ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Felan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, baik, terima kasih Pak Guru. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan tentunya dengan menggunakan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik, Pak Felan. Menurut saya tadi sudah mengamati dengan seksama proses coaching. Tadi uh, Pak Felan, proses coachingnya berjalan dengan sangat baik dan proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Pak Felan juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot kepada Ibu Alfonsa, sehingga tadi saya melihat Ibu Alfonsa bisa menemukan solusi. Coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya. Ya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir Pak, sebelum kita tutup dialog kita, kegiatan kita pada kesempatan ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari Pak Felan melakukan coaching yang barusan Ya, dilakukan? baik Pak Guru, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami lagi tentang bagaimana proses coaching ke depannya. Sehingga nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan lebih efektif. Oke, oke Pak Felan. Semoga ke depan kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak Felan. Harapan saya seperti itu. Ya, Saya rasa demikian dulu observasi kita pada siang hari ini. Semoga kegiatan kita ini memberikan dampak, memberikan manfaat bagi kita. Oke, saya rasa sekian dulu Pak Felan. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Felan. selamat siang dan terima kasih juga Pak Guru. Oke. Baik, selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching. Tentunya saya di sini sebagai observer, nanti Ibu Alfonsa akan menjadi coach, dan Pak Roni akan menjadi coach. Baik, sebelum melakukan coaching, tentunya saya akan melakukan observasi terlebih dahulu terhadap coach saya. Selamat siang, Ibu Alfonsa. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga Pak Felan, kabarnya baik. Pak Felan sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan juga Ibu, kabar saya hari ini baik-baik saja. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama, pertanyaan saya akan berkaitan dengan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada coaching kita hari ini. Tentunya eh, dalam dalam rubrik penilaian ini, apakah Ibu sudah melakukan praktik coaching sesuai dengan alur cerita atau belum? Tentu juga bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach, dan juga bagaimana coach dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya itu pertanyaan pertama yang mungkin saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Felan, mungkin potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu Pak Felan. Ya, baik. Dari 3 kompetensi tadi, mana yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan coaching pada kali ini? Baik, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir, Bu. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching kali ini, kira-kira? Baik, Pak Fehan. Jadi
di sini saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga coach saya juga bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang coach saya hadapi nanti. Ya, baik Ibu, demikian dulu uh, kegiatan diskusi kita atau kegiatan praobservasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Terima kasih Pak Velan untuk waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Selamat siang Pak Roni, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, selamat siang Ibu Alfonsa. Kabar saya baik, Bu. Kira-kira kabar Ibu bagaimana, Bu? Baik juga Pak Roni. Baik nih, dengar-dengar Pak Roni ini ada yang mau Pak Roni sampaikan atau ceritakan begitu Pak Roni. Kira-kira Pak Roni mau menceritakan apa? Benar sekali, Bu. Beberapa hari ini saya berusaha mencari Ibu, saya menanyakan beberapa guru. Ada hal yang sedang ingin saya ceritakan sebenarnya ke Ibu, ya. Oke, tapi waktu kita tidak banyak ya Pak Roni, mungkin cukup 15 menit atau sampai 20 menit untuk kita bisa bercerita banyak berkaitan dengan apa yang ini Pak Roni sampaikan. Nah, kira-kira ini apa sih yang ini ingin Pak Roni sampaikan pada hari ini? Oke, baik, Ibu Alfonsa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Eh, Sebenarnya saya mencari Ibu selama ini, saya ingin berdiskusi sebenarnya, Bu, ya. Saya ingin cerita terkait dengan kompetensi rekan-rekan guru di sekolah saya, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun, kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode yang konvensional, menggunakan ceramah, hampir-hampir semua menggunakan metode itu, ya, Bu. Padahal kita ketahui bersama, ya, Ibu Alfonsa, bahwa perkembangan zaman dari hari ke hari sudah semakin berubah, ya, Bu. Salah satunya yaitu penggunaan teknologi yang mau tidak mau guru harus memiliki kompetensi itu. Guru-guru di sekolah kita juga harus mengikuti perubahan. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang. Ini berdampak pada proses pembelajaran pasti akan kurang bervariatif, ya, Bu, ya. Baik, jadi saya garis bawah di sini berarti para permasalahan yang Pak Roni hadapi ini adalah pembelajaran dari rekan-rekannya Pak Roni yang kurang bervariatif. Seperti itu ya Pak Roni ya? Ya, betul, ya, betul itu Ibu Alfonsa, kurang bervariatif baik medianya ataupun model pembelajarannya, Ibu. Masih menggunakan model pembelajaran yang lama, ya seperti itulah, ya, Bu Alfonsa. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Pak Roni ingin dapatkan? Oke, baik Ibu Alfonsa. Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi dan penyajian materi atau desain pembelajarannya. Baik ini, jadi yang Pak Roni harapkan di sini adalah adanya perubahan ya Pak terkait dengan proses pembelajaran dalam kelas. Oke, betul Ibu Alfonsa. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Roni lihat atau Pak Roni dapatkan di sini? Oke, baik Ibu Alfonsa. Sebenarnya saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, ya, Bu. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak, hampir banyak guru yang menggunakan itu. Kemudian para guru hanya sekedar membuat slide atau menggunakan PPT atau pelajaran PowerPoint itu sudah lebih baik, Ibu. Tidak hanya mengandalkan media ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi ya harapan saya itu supaya pembelajarannya lebih bervariatif, ya, Bu, ya. Jadi ini dari yang Pak Roni sampaikan tadi itu pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi atau model atau media yang bisa dikatakan
ini ya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, ini untuk ini kondisi yang sesuai dengan perkembangan zaman ini ya idealnya berada di level 10 ya Pak Roni ya. Nah, Ya, kira-kira di sekolahnya Pak Roni itu sekarang itu berada di level berapa Pak Roni? sepertinya masih ada di level 5 Ibu ya. Ini karena di sekolah saya masih sangat banyak guru-guru yang senior ya Bu. Sehingga kalau untuk levelnya lebih tinggi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 ya. Baik, berarti masih di level 5 ya Pak Roni ya. Nah, Ya, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa yang mau Pak Roni ingin tingkatkan agar ini ada terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi. ya saya rasa mungkin di level 7 ya Ibu ya. Mungkin di level itu eh, untuk lebih tinggi lagi saya rasa memang agak sulit sih. Tidak segampang seperti kita eh, dipikirkan. Mengingat banyak guru-guru yang masih memiliki kompetensi yang apalagi dengan usia yang cukup susah untuk diubah gitu ya. Mungkin saya rasa paling relevan itu di level 7 itu ya. Oke, berarti dari level 5 ke level 7 ya Pak Roni ya. Nah, Ya, kira-kira ya. apa yang akan Pak Roni lakukan agar bisa terciptanya adanya perubahan itu dari level 5 ke level 7? Sebenarnya saya juga masih memikirkan itu ya, Bu. Kira-kira apa rencana dan tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendamping individu antara saya dengan rekan guru di sekolah, baik mungkin secara face to face, seperti itu ya, Bu ya. Berarti nanti Pak Roni akan merencanakan kegiatan mentoring atau pendampingan ya Pak Roni ya. Nah, kira-kira selain mentoring ini kira-kira ada tidak strategi yang mungkin akan Pak Roni terapkan di sekolahnya Pak Roni nanti? Oke, baik Ibu Alfonsa. Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba nanti konsultasi dengan kepala sekolah dulu ya, Bu. Untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop ya, yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media pembelajaran yang lebih bervariatif. Ya, seperti itu, Bu. Jadi Pak Roni di sini ingin merencanakan kegiatan mentoring atau pelatihan. Nah, dari keduanya ini kira-kira yang mau dilakukan lebih dahulu yang Pak Roni? Kalau menurut saya, Bu, mungkin sepertinya mentoring ya, Bu ya. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian biaya juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman, yang lebih relevan, lebih dapat dijangkau, mungkin dilakukan mentoring dulu ya, Bu. Baik, ini berarti mentoring ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira ini Pak Roni memerlukan support atau bantuan dari siapa saja Pak Roni? Benar Ibu, benar sekali itu Ibu Alfonso. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan dari rekan-rekan guru atau teman sejawat ya, Bu, yang sudah menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif. Berarti ini baik ini berarti Pak Roni nanti ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan teman-temannya Pak Roni. Nah, kira-kira kapan nih Pak Roni akan merealisasikan kegiatan mentoring ini Pak Roni? Oke, baik Ibu Alfonso, saya berharap secepatnya Ibu ya. Mungkin minggu depan saya akan melakukannya. Kita akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Baik, nih bagus sekali Pak Roni ya. Nih kita sudah menceritakan panjang lebar sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang Pak Roni hadapi. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang sudah Pak Roni dapatkan? Oke, baik Ibu Alfonsa. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Alfonsa yang uh, sudah bersedia berdiskusi. Dari percakapan kita hari ini,
saya sebenarnya mendapatkan banyak hal sebenarnya. Uh, Seperti yang pertama, bagaimana cara atau proses pembelajaran konvensional atau metode ceramah tadi bisa berubah menjadi pembelajaran yang lebih bervariatif ya, Bu. Dengan tentunya dengan melakukan kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga oleh rekan guru di sekolah, ya, atau berkolaborasi dengan teman-teman guru yang tentunya memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, baik sekali Pak Roni. Jadi Pak Roni di sini sudah mempunyai gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif. Nah, nanti saya tunggu kabar-kabar baiknya setelah Pak Roni melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita setelah Pak Roni melakukan mentoring. Baik Pak Roni, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga rencana-rencana Pak Roni untuk kegiatan mentoring, kemudian berkolaborasi dengan temannya itu bisa berjalan dengan baik. Oke, baik Ibu Alfonsa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu, sudah mendengarkan keluh kesah saya tentunya. Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini dapat bermanfaat dan dapat terjadi perubahan di sekolah saya tentunya. Baik, nih sama-sama Pak Roni. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin Pak Roni ceritakan bisa langsung hubungin saya. Dan semoga apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, selamat siang Pak Roni. Untuk hari ini sampai di sini saja. Selamat siang. Oke, baik. Baik, Ibu Alfonsa. Terima kasih, Ibu Alfonsa. Selamat siang, Ibu Alfonsa. Selamat siang Bu Alfonsa. Selamat siang juga Pak Velan. Ya, tadi Bu Alfonsa telah melakukan coaching dengan coachingnya. Sebelum penutupan Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, ini Pak Velan. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana saya menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, tadi menurut saya sebagai observer, pada saat proses coaching berlangsung, tadi antara Ibu dan Pak Roni sudah berjalan dengan baik dalam prosesnya. Dan alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, di mana Kuat sudah berusaha mengkali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koci, sehingga Koci bisa melakukan atau menemukan solusinya dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, sebelum kita tutup, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang Ibu lakukan hari ini? Baik, Pak Velan, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi terkait dengan proses coaching, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Yang saya itu saja, Pak Velan. Ya, baik Ibu. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Selamat siang. Selamat siang juga, Pak Velan.